tujuannya gitu ya, kita mau ngelit kemana gitu ya. Terus kemudian bagaimana kita bisa membawa beban atau visi yang Tuhan berikan untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, di D3 lanjutannya kita akan belajar lebih dalam mengenai Nehemia, bagaimana dia menavigasi atau bagaimana dia memimpin seperti itu. Nah, ada satu kata-kata kutipan bagus gitu ya, bahwa pemimpin itu selalu mengikuti satu rule gitu ya, satu aturan, yaitu aturannya seorang carpenter. Carpenter itu adalah seorang penebang kayu gitu. Kalau orang mau menebang kayu, dia pasti akan lihat dulu besarnya pohonnya seperti apa gitu ya. Dia akan mengukur dulu pohonnya, baru dia akan menggergaji atau memotong pohon itu. Jadi sehingga sekali tebas itu pohonnya bisa tumbang. Karena dia nggak mau kan, kalau misalkan dia itu sia-sia tenaga, ternyata motong itu miring gitu ya, miring ke atas gitu ya. Kan jadinya sia-sia, tambah abot, gitu, lebih berat. Karena itu perlu dihitung, diukur, sehingga ketika dia motongnya itu bisa pas persis, dan juga jatuhnya itu nanti jatuh kemana itu dia tahu, supaya nggak menimpa ke orang lain gitu, karena pohonnya tinggi. Nah, mungkin kalau kamu nggak ngukur, orang-orang jatuhin ngambilin dari tempat yang salah, gitu. Kena ormai orang atau mungkin kena kita sendiri tambah luar itu lebih bahaya mana ya, penyet lah gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah, makanya itu ada aturannya adalah measure twice, sow once. Jadi hitung 2 kali, sekali aja nebangnya. Gitu. Nah, di Nehemia pun gitu ya, itu ada beberapa tips-tips gitu ya, bagaimana Nehemia ini bisa menavigasi atau bagaimana dia itu memimpin atau dia itu menjalankan kepemimpinannya dia. Kenapa kok kata navigation? Ini ada cerita menarik. Kenapa kok pakai kata navigasi? Karena gini, ketika kita memimpin sesuatu, itu kita nggak tahu kita itu mulai dari mana. Ibaratnya itu seperti kita itu berlayar gitu. Kalau kita memimpin sesuatu yang baru gitu, kita ini misalnya seperti Nehemia ini dia cuma tahu gitu, cuma tahu gambarnya bahwa sekarang ini bangsa Israel lagi menderita. Karena apa? Karena Yerusalem, tembok kotanya mereka itu roboh semua, roboh sehingga bangsa-bangsa lain bebas penjara bangsa Israel gitu ya. Nah, tapi seberapa parah itu Nehemia nggak tahu. Karena parah itu kan bisa berarti kondisi mentalnya orang Israel sudah jatuh, terus kemudian atau mungkin hartanya sudah nggak ada, mungkin semangatnya untuk berjuang sudah hilang gitu ya, atau mungkin kotanya sudah hancur berantakan, nggak bisa diperbaiki sampai seperti apa parahnya kita nggak tahu gitu ya. Dan itu sama seperti ketika kita itu berjalan gitu. Kita nggak tahu gitu kan. Nehemia juga nggak tahu ini separah apa sih kotanya ini gitu kan. Apakah dari 0, apakah dari 10, apakah dari mungkin kalau kita lari gitu ya, dari 0 meter, ataukah ini 1 meter, ataukah 2 meter, kita nggak tahu. Sampai tujuan akhirnya berapa meter kan kita nggak tahu. Nah, kalau kita pakai namanya itu navigation. Nah, karena itulah kata navigasi ini begitu luar biasa. Di misalnya kalau ada kayak kapten terbang gitu ya, pesawat terbang gitu ya. Yang paling penting adalah navigasi. Karena kalau kita navigasinya kita nggak bisa seorang leader kalau nggak bisa menentukan navigasi dari sebuah pesawat atau titik di mana dia itu memulai sesuatu, maka dia akan bilang ke semua sampai ke tujuan akhir itu nggak akan bisa tepat. Karena kalau misalnya pesawat gitu ya, nggak tahu posisinya di mana gitu, diangkat berantah nggak tahu mana, mau ke arah mana, timur, utara, barat, selatan gitu kan, nggak tahu. Tujuannya nggak tahu di mana. Nah, itu berbahaya. Jadi makanya pakai kata navigation. Nah, yang pertama, rule yang pertama, dia mengidentifikasi masalah. Nah, ini penting. Gitu. Pertama, tentu saja kita harus tahu masalahnya apa. Dia sudah tahu
di cerita-cerita sebelumnya kita sudah tahu bahwa masalahnya adalah bangsa Israel ini sudah terpuruk gitu ya. Karena apa? Karena masalahnya adalah tembok kotanya ini hancur semua. Jadi kalau dalam kalau kota-kota zaman dulu kan ada tembok-temboknya itu untuk menghalangi penjara masuk. Gitu ya. Tapi di Yerusalem ini nggak ada temboknya. Jadi close gitu aja. Bayangkan nggak ada barikade, nggak ada apa-apa, close gitu. Jadi rumah kalau ada orang datang gitu langsung dijarah, penjara datang langsung diambil semua apa gitu kan. Nah, ada masalahnya itu temboknya sudah hancur semua. Jadi masalah dari orang-orang dari sekitar ini yang akhirnya menjadi masalah yang harus dibawa oleh Nehemia. Kita sudah belajar di yang sebelum-sebelumnya. Jadi yang pertama adalah identifikasi masalah terlebih dahulu. Terus yang kedua ini adalah spending prayer. Jadi berdoa untuk meminta petunjuk Tuhan dan juga berdoa untuk supaya Tuhan menyertai, dan bukan cuma menyertai aja tapi juga mengaku dosanya mungkin. Jadi ada beberapa kenapa kita harus membawa prayer. Mungkin kita sudah berlaku salah, bersihkan dulu diri kita gitu. Karena ketika dosa itu menghalangi gitu, ada dosa yang menghalangi, maka kuasa Tuhan itu gak bisa turun gitu. Itu penting. Jadi penyertaan Tuhan itu penting gitu. Karena apa? Kalau misalkan Nehemia ini tanpa penyertaan Tuhan, dia gak mungkin misalnya raja sama itu namanya Darius, raja sama kemarin lupa siapa namanya. Artasasta gitu. Raja Artasasta itu gak mungkin sampai ngizinin si Nehemia ini untuk pergi. Karena Nehemia ini di cerita dibilang adalah kesayangannya raja. Bayangkan raja itu mau ngirim Nehemia, berarti dia itu kayak mengirimkan dia seperti memberikan surat kuasa gitu bahkan ya. Memberikan pengawal-pengawal nih, bahkan sampai memberikan bahan-bahan untuk membangun tembok gitu ya. Nah itu kan berarti itu kalau bukan penyertaan Tuhan, siapa lagi yang menggerakkan si raja Artasasta ini siapa gitu ya, seperti itu. Oke. Nah jadi penyertaan Tuhan ini penting gitu. Jadi kita harus lebih dahulu lihat dulu apakah kita ini benar-benar gitu ya, Tuhan apakah sudah bersih gitu, apakah ini murni untuk kemuliaan-Mu aja gitu, apakah ini murni untuk orang-orang di Israel gitu ya, untuk bangsaku, ataukah ini hanya ambisiku semata gitu. Itu penting. Jadi bawa ke dalam doa. Apakah ini yang harus aku lakukan Tuhan? Apa yang harus aku lakukan? Terus kemudian bagaimana aku melakukannya? Dan juga memohon penyertaan Tuhan. Tolong saya. Itu penting. Nah, setelah kita tahu permasalahannya apa, terus permasalahannya kita bawa ke Tuhan. Tuhan, ada permasalahan seperti ini. Apa ini harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Nah, kemudian dari sudah bawa ke Tuhan, bawa lagi, pergi ke orang-orang yang penting, the key influences, jadi orang-orang penting di hidup kita. Kalau di sini gitu kan Nehemia, karena dia di bawah kekuasaan raja gitu ya, dia harus bawa ke rajanya, karena dia harus minta izin gitu ya. Dan ada misalnya kalau aku menangkap gitu, kadang Tuhan itu memakai cara-cara yang luar biasa melalui orang-orang kunci. Jadi ketika orang kunci kita gitu ya, itu kan kadang kalau misalkan dulu gitu ya, dulu ketika aku pertama kali bertobat gitu ya, aku kan dari keluarga yang bukan Kristen, non Kristen, Buddha. Aku berdoa mau ngomong kalau aku mau pindah Kristen tuh berdoa, Tuhan aku ini mau ngomong apa, karena aku tahu aku ini kan orang Buddha, Konghucu gitu kan, dia sangat